dari 10 ekor itu akan melahirkan 13 ekor cempe. 800.000 dikalikan dengan 13 ekor berarti 10.400.000 rupiah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur KB. Oke, hari ini kita akan coba membahas tentang manajemen pakan, teman-teman ya. Manajemen pakan yang kita gunakan supaya efektif dan efisien dan juga menggunakan biaya murah, teman-teman. Yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah tentang ternaknya, teman-teman. Ternak yang kita jalani itu adalah ternak ruminansia, baik itu kambing, domba, sapi, kerbau, kelinci, atau apapun lah ya teman-teman ya, yang jenisnya itu adalah ruminansia. Nah, sebelum kita susah, ruwet, dan banyak memakan biaya teman-teman ya, mending kita kembalikan dulu deh fitrahnya ternak ini apa sih, fitrah makanan ternak ini apa. Nah, kalau ruminansia berarti kita harus kembalikan dia kepada fitrahnya, teman-teman. Fitrahnya itu adalah makan rumput, teman-teman, rumput hijauan, entah itu rumput budidaya, rumput liar, ramban, apapun jenisnya, yang penting dia di daunan rumput-rumputan, teman-teman. Kalau teman-teman bilang, kan kalau pakai rumput itu lebih bahaya, susah gemuk, banyak cacing, banyak penyakit, dan lain sebagainya. Salah, teman-teman. Kenapa saya bilang salah? Karena sebenarnya gini, kalau fitrahnya hewan itu, teman-teman, hewan itu memakan rumput atau ruminansia, teman-teman, sebelum kita ada untuk menernak mereka, mereka sudah ada lebih dulu memakan rumput, teman-teman. Sebelum kita kasihkan mereka dengan bentuk konsentrat, complete feed, pakan suplemen, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, mereka sudah lebih dulu memakan rumput, teman-teman. Sudah lebih dulu berkembang biak dan gemuk-gemuk memakan rumput, teman-teman. Sehat-sehat di alam liar, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, coba kita kembalikan, teman-teman. Mungkin memang tidak akan sama dengan ketika mereka di alam liar. Bentuk kesehatannya, teman-teman, terus kegemukannya, dan banyak faktor-faktor lainnya, teman-teman. Cuman kita bisa kembalikan mereka secara bertahap, teman-teman. Mungkin kalau untuk maksimalnya 80% atau 90% kita kembalikan mereka ke makan rumput, teman-teman. Fungsi atau manfaat dari kita kembalikan mereka itu ke dalam fitrahnya, teman-teman. Yang pertama, jelas lebih sehat, teman-teman. Itu sudah jelas lebih sehat karena mereka full makan hijauan, teman-teman, yang di sana sudah terkandung nutrisi, vitamin, serat kasar, protein, karbohidrat, dan lain sebagainya, teman-teman. Ya mungkin memang tidak bisa kita atur, teman-teman, kalau kita mau main pakai pakan complete feed atau konsentrat, bisa kita atur kandungan proteinnya berapa, karbohidratnya berapa. Tapi kembali lagi, teman-teman harus banyak makan biaya kalau teman-teman menggunakan pakan yang seperti itu, teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman itu tidak usah pusing-pusing menghitung kandungan nutrisi yang ada di dalamnya, teman-teman. Karena ternak itu akan secara otomatis mengolah nutrisi yang ada dalam hijauan tersebut, teman-teman, menjadi sumber energi, sumber protein, sumber vitamin, sumber mineral buat dirinya sendiri, teman-teman. Terus yang ketiga, teman-teman, kita juga lebih simpel, teman-teman. Lebih simpel dalam artian seperti ini, teman-teman. Karena kalau kita ternak itu menggunakan sistem koloni seperti ini, teman-teman, ya dalam jumlah yang di atas 10 ekor, 20, 30, 40, 50 ekor, bahkan sampai dengan 100 ekor, teman-teman. Lebih simpelnya apa? Kita bisa sama-sama menyewa anak kandang, teman-teman. Anak kandang itu misalnya, teman-teman, ya misalnya kita ternak 10 ekor, kita hitung-hitungannya seperti ini, teman-teman. Kalau kita ternak itu ada 10 ekor, teman-teman. Kalau kita bayar orang untuk mengarit rumput itu berapa, teman-teman? Berapa yang harus kita keluarkan sehari supaya ternak ini BEP. BEP itu dalam artian break even point-nya itu berapa, teman-teman, yang bisa menutupi biaya operasional ternak ini. Nah, setelah itu baru kita pikirkan keuntungannya, teman-teman. Mas, kalau misalnya kita pakai rumput, emang bisa untung beternak? Siapa bilang nggak bisa untung, teman-teman? Jangankan teman-teman pakai rumput
ngarit sendiri itu sudah jelas untung teman. Kalau teman-teman ngarit sendiri itu sudah jelas untung. Kita pakai ABK aja teman-teman itu sudah pasti untungnya maksimal teman-teman. Kalau kita pakai rumput teman-teman. Kenapa? Teman-teman cuman mikirin satu bang pakan, terus yang kedua gaji ABK. Udah nggak usah mikirin apa-apa teman-teman. Itu aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman itu menggunakan pakan konsentrat atau complete feed teman-teman, coba bayangkan berapa yang akan teman-teman keluarkan. Pertama teman-teman harus mikir bang pakan, yang kedua teman-teman harus mikir ABK, yang ketiga teman-teman harus mikirin nutrisi, yang keempat teman-teman harus menyediakan bahan baku untuk konsentrat. Biayanya berapa teman-teman? Apakah itu tidak lebih mahal daripada yang kita gunakan untuk pakan hijauan teman-teman? Oke, langsung aja teman-teman, coba langsung kita spill ya teman-teman, perhitungannya kayak mana teman-teman. Oke, langsung aja kita spill teman-teman perhitungannya. Kalau kita sama-sama mulai ternak dengan modal 10 ekor indukan teman-teman, modal 10 ekor indukan, perhitungannya kalau kita menggunakan full pakan hijauan, ngarit sendiri, dan atau kita menggunakan ABK teman-teman, anak kandang teman-teman ya. Berapa sih BEP-nya dan berapa sih margin yang akan atau keuntungan yang akan kita dapatkan teman-teman. Oke, langsung kita spill ya teman-teman ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung kita spill terkait dengan biaya pakan domba selama 8 bulan untuk 10 ekor indukan dengan menggunakan pakan full hijauan teman-teman, supaya mindset teman-teman itu terbuka bahwa yang sebelumnya berpikiran pakan hijauan itu tidak baik, ternyata pakan hijauan itu adalah pakan sumber semuanya teman-teman, termasuk sumber serat, sumber protein, sumber energi, itu yang paling bagus untuk domba sebenarnya teman-teman. Langsung kita spill ya teman-teman, ini dia. Dari 10 ekor ternak yang kita punya, kita membutuhkan 1 orang ABK teman-teman, dengan jangka waktu pemeliharaan di kolom warna hijau teman-teman 8 bulan, dan gaji ABK per hari per orang itu sekitar 35.000 kalau di daerah saya. Beda lagi kalau di daerah teman-teman, mungkin ada yang 50.000, mungkin ada juga yang 75.000, ada yang 100.000, itu beda-beda teman-teman ya. Nanti tinggal disesuaikan aja berapa biaya per harinya teman-teman. Kita spill perhitungan biayanya ya teman-teman. Spill hitungan biaya dan jumlah domba 10 ekor dan waktu pemeliharaan selama 8 bulan dengan mengeluarkan biaya 35.000 teman-teman. Itu jam kerja dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang teman-teman. Kita akan mendapatkan 8-10 ikat rumput teman-teman, dan masing-masing ikat itu kisaran 30-35 kg per ikatnya teman-teman. Kalau dikali 8 ikat kali 30 kg berarti kita bisa mendapatkan 240 kg pakan hijauan segar teman-teman. Berapa untuk kebutuhan domba per hari per ekornya, berapa kilo? Nah, untuk di sini teman-teman, kebutuhan pakan domba per hari per ekor itu adalah 5-6 kg per ekor per hari teman-teman. Karena kita menggunakan pakan full hijauan, tidak menggunakan konsentrat, jadi 6 kilo dikali 10 ekor berarti 60 kilo teman-teman untuk kebutuhan domba per 10 ekor per harinya teman-teman ya. Terus setelah itu teman-teman, dengan pakan hijauan sebanyak 240 kg tadi bisa digunakan untuk berapa hari untuk memberi makan 10 ekor domba teman-teman. Jadi 240 kg dibagi dengan 60 kg kebutuhan domba per hari teman-teman, kita bisa memberikan itu selama 4 hari teman-teman. Jadi 240 kg itu bisa cukup untuk 4 hari teman-teman. Jadi 4 hari sekali teman-teman mengeluarkan uang 35.000 untuk bayar orang ngarit teman-teman. Berapa kebutuhan pakan domba sebenarnya per hari? Kalau kita hitung bahwa 245 kg itu dipakai 4 hari atau 35.000 per 4 hari teman-teman, berarti 35.000 dibagi 4 sama dengan 8.750 rupiah untuk 10 ekor domba per harinya teman-teman, habis segitu. Kalau 8.750 rupiah untuk 10 ekor per hari, berarti teman-teman hanya mengeluarkan 875 rupiah per ekor per hari teman-teman. Sangat murah teman-teman, dibandingkan teman-teman itu
menggunakan konsentrat atau pakan complete feed teman-teman. Untuk kebutuhannya gimana? Kebutuhan nutrisinya gimana? Apakah sudah lengkap atau belum? Atau masih banyak yang kurang atau masih perlu tambahan konsentrat? Kalau menurut saya kita kembalikan lagi kepada yang tadi teman-teman ya, bahwa kodratnya ternak ruminansia ini adalah memamah biah teman-teman. Memamah biah itu dalam artian apa? Mencerna serat kasar teman-teman, mencerna serat kasar seperti rumput, ramban, terus ya pokoknya yang serat-serat hijauan lah teman-teman ya. Di sana sudah terkandung protein, sudah terkandung karbohidrat, mineral, vitamin, apalagi vitamin sangat banyak pastinya teman-teman ya, karena dalam bentuk hijauan, masih hijau, masih segar, karena klorofilnya masih tinggi, otomatis vitaminnya juga tinggi teman-teman. Nah, sebelum ada konsentrat mereka sudah lama memakan hijauan teman-teman tanpa tambahan konsentrat, dan mereka juga tetap gemuk-gemuk teman-teman, ternak domba, sapi ataupun kerbau itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir deh kalau misalnya menggunakan full hijauan, takut ternaknya kurang gemuk atau takut ternaknya berpenyakit atau susah dalam melahirkan nanti atau kekurangan ini itu dan lain sebagainya. Teman-teman jangan khawatir, karena kalau menurut saya itu lebih bagus sebenarnya teman-teman. Jadi hijauan itu pakan terbaik dan pakan terbagus untuk ternak domba. Dari segi biaya juga sangat murah, paling murah kalau menurut saya teman-teman ya, dibandingkan teman-teman menggunakan complete feed atau konsentrat. Yang paling murahnya itu 1.500 per kilo teman-teman, atau 1.500 itu nggak ada sih, kalau 1.500 per ekor per hari mungkin teman-teman, karena per kilonya itu kisaran antara 3.000 teman-teman, 3.000 sampai 4.000, ada yang 2.000 lebih teman-teman, cuman itu kualitasnya kurang bagus teman-teman. Nah, terus kebutuhan biaya pakan per bulan berapa? Kalau per harinya 8.750, berarti 8.750 kita kalikan 30 hari sekitar 262.500 rupiah untuk 10 ekor teman-teman. Berarti per ekornya itu kita menghabiskan sekitar 26.250 rupiah per ekor selama sebulan teman-teman. Terus perhitungannya gimana untuk keuntungannya teman-teman? Keuntungannya itu dari 10 ekor domba dalam waktu pemeliharaan itu 8 bulan itu 262.500 rupiah dikali 8 bulan masa pemeliharaan itu sebesar 2.100.000 rupiah teman-teman untuk 10 ekor domba teman-teman. Untuk per ekornya berapa? Per ekornya 210.000 selama 8 bulan. Omset atau pendapatan kita selama 8 bulan karena masa hamil itu 5 bulan dan sampai sapeh itu 3 bulan teman-teman, itu dari 10 ekor kita asumsikan itu rendah, kita bisa dapat 13 ekor cempe teman-teman. Dari 10 ekor itu akan melahirkan 13 ekor cempe dengan hitungan kalkulasi rendah teman-teman ya. Dari 13 ekor cempe itu kalau kita jual dengan harga rendah, harga bawah teman-teman, di usia sapi 3 bulan itu sekitar 800.000 per ekornya teman-teman. 800.000 dikalikan dengan 13 ekor berarti 10.400.000 rupiah teman-teman. Sangat lumayan, sangat menggiurkan sebenarnya teman-teman ya. Berapa sih penghasilan bersih yang didapatkan dari 10 ekor domba itu selama 8 bulan sampai dengan sapeh teman-teman? Itu adalah 8.300.000 teman-teman. Itu penghasilan bersih yang teman-teman dapatkan teman-teman. Dan berapa untuk per ekornya? Per ekornya itu adalah 638.000 teman-teman untuk per ekornya. Per ekor anakan ya teman-teman. Per ekor anakan itu bersihnya segitu teman-teman ya. Terus kalau misalnya dombanya lebih dari 13 ekor, berapa? 15 ekor misalnya teman. Kalau 15 ekor itu berarti teman-teman bisa mendapatkan sekitar 9.570.000 bersihnya teman-teman selama 8 bulan. Tapi teman-teman harus ingat apa? Di masa sapeh itu teman-teman, di masa sapeh itu 3 bulan setelah melahirkan domba itu sudah hamil lagi teman-teman. Sudah hamil lagi, kurang lebih kehamilan itu sudah umur 2 bulan kehamilannya teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti program atau
konsep yang saya sebutkan di video saya di awal kemarin teman-teman ya. Jadi konsepnya itu adalah ketika domba itu sudah melahirkan umur 14 hari, cempenya itu harus langsung dikoloni teman-teman, dikoloni dengan pejantan. Karena apa? Karena di umur 21 hari setelah melahirkan, domba itu sudah birahi pertama teman-teman. Birahi kedua di usia 42 hari, dan itu kemungkinan 95% itu sudah positif hamil teman-teman setelah masa birahi kedua teman-teman. Jadi mungkin itu aja dari saya teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman.